Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam ini kita kembali berjumpa untuk mengkaji bersama kitab Ihsaul Ulum karya Al-Farabi, salah satu filsuf besar Islam ya. Di pertemuan kelima ini, lima ya mas ya? Kelima ini kita akan membahas faidatu ilmil mantik, faedah logika ya. Di permulaan mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah itu untuk mu'allif hadal kitab, yaitu Al-Farabi, serta seluruh para filsuf dan para logikawan, guru-guru kita, mu'allif buku-buku yang kita baca, juga untuk guru kita, khususnya pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Fatihah untuk orang tua kita, kerabat kita, kakak, adik kita, saudara-saudari kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita. Allah ayaghfiru dzunubana wa yarzuqna hayatan sayyidatan tul hayatina bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faidatu ilmil mantik, manfaat atau faidah logika. Fahadihi jumlatu ghardil mantiki. Fahadihi ini, bermula ini, itu jumlatu ghardil mantiki, sejumlah maksud atau tujuan logika. Watabayana, dan jelas, min ghardihi, dari tujuan logika, adimu ghinaihi, kekayaan logika yang sangat banyak, sangat besar. Artinya manfaat logika yang besar itu bisa diketahui dari tujuannya ya. Wadzalikal ghina ya, dan kekayaan atau manfaat dari logika itu fi kulli manal tamisu tashihahu, pada segala sesuatu yang kita cari validitasnya ya, kebenarannya, inda ghairina, pada orang lain. Wa fima naltamisu tashihahu inda anfusina, dan pada sesuatu yang kita cari kebenarannya pada diri kita. Nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Wa fima yaltamisu ghairuna, dan pada sesuatu yang mana selain kita mencari tashihahu, validitasnya, kebenarannya, ingdan, pada diri kita. Ini manfaat logika menurut Al-Farabi itu minimal bisa dilihat ketika kita mencari kebenaran ya. Logika itu bisa digunakan untuk menguji pernyataan kita sendiri atau pernyataan orang lain. Nanti ada penjelasannya sih. Dengan logika kita bisa menguji perkataan seseorang ya, orang lain. Misalnya saya dengan Mas Faik menyatakan sesuatu, menulis sesuatu, saya bisa mengujinya. Ketika saya menyatakan sesuatu, saya juga bisa menguji pernyataan saya sendiri, benar atau tidak ya. Jadi tidak sekedar untuk menguji orang lain, tapi juga logika itu apa? Fair. Dia juga bisa digunakan untuk menguji diri sendiri, Mas, ya kan? Itu yang seharusnya ilmiah kan gitu ya. Jangan hanya mengkritik orang lain, ya kan? Tapi kita harus mengkritik diri sendiri.
Bahkan tidak hanya mengkritik diri sendiri. Yang ketiga apa? Orang lain mau mengkritik kita juga persilahkan. Jadi logika itu memberikan kita sarana untuk meninjau ulang pendapat orang lain, pendapat kita sendiri. Dan orang lain ketika meninjau pendapat kita juga diperkenankan. Jadi ini benar-benar fairness ya. Apa sih ke bahasa Indonesia fairness itu apa? Keadilan. Ya semacam keadilan, tapi apa? Fair lah, fair udah jadi bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia tidak ingin menang sendiri gitu loh. Ya, kadang-kala terkait dengan kebenaran kita pengen menang sendiri kan. Yang benar hanya aku, yang benar hanya kelompokku. Ketika dikritik orang lain siap, ketika dikritik nggak mau. Nah di sini justru sebaliknya. Logika itu memberikan ruang bagi kita mengkritik orang lain, ya. Mengkritik dalam hal ini mencari ini benar atau tidak pernyataan orang itu, ya. Kemudian juga yang kita katakan, kita juga mengkritiki diri kita sendiri. Sebenarnya ini tepat atau tidak sih? Jangan-jangan ada bias tertentu. Dan kemudian kita membuka kesempatan bagi orang lain untuk meninjau juga apa yang kita sudah kritik juga. Jadi 3 lapis tinjauan tentang tashih ya, tentang kesahihan, validitas pernyataan. Nah, paragraf selanjutnya ini adalah keterangan tentang bagaimana logika meninjau validitas pernyataan pada diri sendiri ya. Yang paragraf selanjutnya. Fa'innahu, bahwa sesungguhnya saatnya idza kanat indana, apabila ada pada diri kita tilkal qawanin, kanun-kanun logika, wal tamasna, dan kita mencari istimbato matlu, kesimpulan tentang sesuatu yang kita cari, wa tashihahu, dan validitasnya, kebenarannya, ingda anfusina, pada diri kita, lam natluk adhanana, kita tidak akan membiarkan pikiran kita fitatollubi, dalam mencari manusohihu, sesuatu yang kita cari kebenarannya, muhmalatan, terlantar, tusbihu fi asya ghairu mahmudah, berenang dalam perkara-perkara yang tidak terpuji, watarumul masir ilaihi, dan menginginkan sampai kepada sesuatu yang tadi dicari, min haitsu uttufiqa, dari sisi yang disepakati oleh sesuatu itu ya. Nanti saya akan terangkan setelah titik. Wa min jihatin, dan dari sisi-sisi asa antaghlutona, yang memungkinkan kita untuk keliru ya. Fatawahamna, sehingga kita bingung, fima laisa bihaqqin, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak benar, annahu haqqun ya, tapi kita menganggapnya benar, fala nash'uru bih, dan kita tidak merasakan. Nah, ini. Salah satu guna logika adalah sebagai sarana untuk meninjau diri, pernyataan diri ya. Kalau kita menguasai kanun-kanun logika ini, dinyatakan bahwa kita tidak akan pikiran kita tidak akan terlantar. Terlantar itu apa di sini? Dijelaskan. Pikiran dinyatakan terlantar ketika pikiran mencari kebenaran tapi justru berenang di perkara tercela. Kita berusaha untuk mencari kebenaran tapi ternyata yang ditemukan adalah hal-hal yang buruk. Ini kan seperti yang kita temukan misalnya orang-orang yang pengen hijrah atau enggak? Kan itu kan? Orang-orang yang pengen hijrah itu kan pengen bener sebenarnya. Ya kan? Tapi ketemunya ternyata orang yang apa? Yang mengklaim paling benar, kelompoknya paling benar, dan harus menghancurkan pihak yang berseberangan. Ini contohnya ini kan. Ini pikiran yang terlantar, muhmalah ya. Sebenarnya ini orang-orang ahi ukhti ya kan. Ahi. Itu kan pengen bener itu, ya kan? Tapi ketemunya malah orang yang tadi mengklaim paling benar dan kemudian menyalahkan semua pihak yang tidak sejalan dengan mereka. Akhirnya kemudian menghalalkan segala cara ya kan, bahasa teroris kan menghalalkan ini kan
perampokan aja boleh kan, ya kan? Orang-orang NII itu dianggapnya fight, ya kan? Dan seterusnya. Artinya kan ini sama. Logika itu akan menyelamatkan pikiran kita dari keterlantaran ketika kita mencari kebenaran. Jangan sampai kita justru terjerumus kepada hal-hal yang ghairu mahmudah, yang tercela. Ya. Tarumul masir ilaihi min haitsu utufiko tadi kan. Pikiran juga dinyatakan terlantar, muhmalah itu kalau apa? Bingung menghadapi, hanya mencapai kesepakatan bukan kebenaran, ya. Fima min haitsu utufiko. Apakah kebenaran sama dengan kesepakatan? Apakah sesuatu yang disepakati itu pasti benar? Belum tentu, ya kan? Nah, tadi pikiran dinyatakan tersesat. Dalam hal ini bukan tersesat ya, muhmalah saja ini sebutnya. Muhmalah itu terlantar. Ketika dia ingin mencari kebenaran, tapi yang diketemukan hanya kesepakatan aja. Ya, berarti kan masih belum tentu itu. Kesepakatan itu kan yang disepakati itu kan ya tadi belum tentu benar. Ya, kesepakatan itu masih mungkin untuk ini hanya mencari maslahah saja. Tapi apakah maslahah itu benar-benar belum tentu, ya kan? Oke. Kemudian yang selanjutnya, wa min jihati asa antahlutu fatawahamna fi ma laysa bihaqqin anau haqqun fala nasur. Adhan, dhihnun, pikiran itu juga dinyatakan terlantar ketika apa? Bingung menghadapi perkara yang mungkin keliru, lalu tanpa sadar menganggap kekeliruan sebagai kebenaran. Ya kan? Tadi ya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya kan? Yang benar malah dicari kesalahannya. Paham nggak ini? Ya kan? Pokoknya kemarin Pilpres kalian rasain lah itu. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang benar malah dicari kesalahannya. Yang salah malah dibelain bahwa dia ya wis pokoknya kudu. Nah, itu kan itu rusak loh itu, sebenarnya rusak itu. Karena karena nggak jelas antara benar dan salah, nggak jelas itu. Ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang benar disalah-salahkan, yang salah malah dibenar-benarkan. Kacau balau itu. Itu artinya pikiran yang muhmalah, ya. Ta'allallahu dzalik ya. Kita berharap tidak sampai mengalami hal itu, ya. Menguasai kanun-kanun logika tadi ya. Faidakana indana tilkal qawanin, maka kita dengan menguasai kanun itu, maka pikiran kita bisa terselamatkan dari keterlantaran itu, ya. Itu terkait dengan bagaimana logika berhubungan dengan diri kita, ya. Karena ini pas kita mau menentukan sesuatu, artinya kan dikritik itu, ya. Ini benar atau salah, nanti kita akan ketemukan di sini. Bal yambaghi, justru seyogyanya ayyakuna ilmuna, pengetahuan kita seyogyanya ayatorikin, ya, menjadi jalan yang bagi anas luka ilahi, jalan yang seyogyanya tentang sesuatu yang kita lakukan. Maksudnya pengetahuan kita seharusnya jadi suluh, petunjuk apa yang seharusnya kita lakukan, ya. Gitu. Logika berurusan dengan ilmu, apa yang kita ketahui, menguji itu. Sementara ilmu ini dalam artian pengetahuan, ya, umum, itu nanti menjadi penentu tindakan kita. Nah, kayak gini. Seharusnya pengetahuan kita itu kan menyelaraskan tindakan, kan? Wa ala ayil asya nasluk, apa yang seharusnya kita lakukan, ya kan? Wa min aina nabtadi fis suluk, dan dari mana kita memulai suatu tindakan, ya. Wa kaifa naqifu, dan bagaimana kita mengambil posisi min haitsu tatayaqqanu adhanuna, dari sisi yang diyakini oleh pikiran kita. Au kaifa yambaghi bi adnanina, atau bagaimana yang seharusnya bagi pikiran kita, ya, yang bagi ilmu syai'in, mengetahui sesuatu demi sesuatu, ya, minha, dari berbagai hal yang tadi, ya,
ila an tufdi, sampai melapangkan jalan la muhalata ila multabisina, ke hal-hal yang ambigu di pikiran kita. Fanakunu ma'adalika, maka kita dengan ilmu itu qad arafna jami'al asya, mengetahui segala sesuatu, al mughlatah, yang apa namanya, ghalat yang keliru, lana bagi kita, wal mulbasah alaina, dan yang ambigu bagi kita. Fanataharrazu anha, maka kita menghindarinya ingda sulukina, pada tindakan kita. Jadi ini yang kedua, ini terkait dengan logika itu bisa menjadi suluh bagi tindakan. Ya. Kita melakukan sesuatu itu kan didasarkan oleh pengetahuan kita kan, benar nggak? Kita misalnya gini loh, kita sholat, kita puasa, itu kan karena kita tahu kan, minimal ngikuti. Ya, masih kecil kan nggak tahu hakikatnya, oke. Tapi yang paling kita tahu bahwa oh, bapakku puasa, bapakku sholat, kita ngikut, ya kan? Dasarnya adalah tahu. Nah, pengetahuan artinya apa? Menjadi penentu apa yang kita lakukan. Kayak misalnya orang tiba-tiba melakukan keburukan juga gara-gara pengetahuan juga, ya kan? Tapi ini pengetahuannya yang melenceng, men, kan? Saya gini, saya apa namanya? Misalnya minum minuman keras, mabuk lah intinya, bukan minumnya atau apa, mabuk. Oh, saya pribadi nggak terpikir itu apa namanya, apa untungnya untuk mabuk itu, apa untungnya, ya kan? Artinya ketika orang mabuk itu ya sebenarnya ilmunya itu tidak menjadi suluh bagi tindakannya. Mungkin apa? Kalau dibayangkan orang mabuk-mabukan, baik itu minum minuman keras atau narkoba, itu apa yang dipikirkan apa? Kira-kira? Masalah selesai. Kayak gitu kan? Kalau misalnya nyimeng, konon kan orang jadi ketawa kan? Jadi pengennya bahagia, happy, ya kan? Sabu-sabu jadi giat bekerja. Kayak gitu kan? Tapi apa namanya? Apakah tadi bisa dijamin, Mas Danis, bahwa setelah kita menggunakan kita melakukan itu, ya, dalam hal ini mengkonsumsi hal yang memabukkan tadi, masalah selesai, Mas? Tidak. Enggak. Nah, kita misalnya nih bareng-bareng mabok gitu kan, wah gitu kan, ada kemungkinan dompet kita habis itu hilang, ya kan? Iya, handphone hilang lah, ya kan? Kalau perempuan, auzubillah, perawanannya hilang lah, ya kan? Mungkin aja itu, ya kan? Artinya masalah baru, ya kan? Misalnya bawa motor hilang, sangat mungkin. Atau mungkin kita berantem akhirnya, ya kan? Masalah baru. Ya, misalnya narkoba yang tadi, apa namanya? Sakau kemudian lupa semuanya atau jadi giat bekerja, ya kan? Efek selanjutnya apa? Ketagihan kan? Kalau ketagihan itu kan harus terus-terusan, dan itu apa saja akan dijual, rusak. Itu artinya, nah ini yang saya ungkapkan ini adalah salah satu cara kita berpikir logis, ya kan? Bagaimana pemikiran logis itu nanti memberi dasar bagi pikiran kita, pengetahuan kita ini nanti menjadi dasar bagi tindakan. Itu fungsi logika yang terkait dengan diri, ya, sebagai suluh bagi tindakan kita, ya. Kemudian apa tadi? Oke. Fa'ing dadalika, ya. Maka ketika kita dalam kondisi mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan, ya. Natayakonu, kita yakin fima nastambituhu, tentang sesuatu yang kita simpulkan, anna bosungnya kita sodafna, telah berjumpa fihi, di dalam upaya kita menyimpulkan tadi, al-haqqa, berjumpa dengan kebenaran, walam naflit, dan kita tidak keliru. Tadi kalau kita misalnya aku nggak akan minum minuman keras, misalnya gitu kan, saya tidak akan narkoba, oke lah, dalam waktu sebentar kita happy lah gitu.
tapi setelah itu persoalan jauh lebih banyak, ya kan? Minimal nama baik kita rusak, misalnya gitu kan? Maka ya oke. Ketika kita sampai ke posisi itu, ya kita yakin sampai pada keyakinan bahwa kita tidak keliru. Karena tadi bukti bahwa orang-orang yang rusak setelah mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan itu kan real kan? Real, sangat real. Berarti kita lam nafli. Wa idza robana, ya. Roba ini di sini raib, bingung. Apabila kita bingung amro syai'in ketika menghadapi suatu perkara, istambatnahu. Kita bisa menyimpulkannya, mencari argumentasi bagi sesuatu itu sehingga kita bisa mengambil kesimpulan tentang sesuatu itu. Itu hal yang bisa diberikan oleh logika. Ketika kita galau gitu kan, wah ini piye kan, kita kan kemudian bisa jika A maka B, kan gitu kan? Itu kan logika itu kan. Oh ternyata A berarti B, nah, gitu kan? Kalau A atau B, kita milihnya apa ini? Kan logika memberikan panduan itu mas, memberikan panduan tentang bagaimana kita mengambil kesimpulan, bagaimana kita menghadapi dilema di logika itu ada bab tentang dilema ya. Bagaimana mengatasi dilema, bagaimana kita membuat dilema. Nah, di logika itu ada membuat dilema itu berguna untuk ini mas, untuk berdebat. Ya kan? Misalnya gini, contohnya buat dilema gini. Hidup sendirian berat atau enggak mas? Berat, ya kan? Ya kan? Ya kan berat, ya kan? Terus-terusan sendiri kan berat, ya kan? Sendiri berat. Jomblo itu berat. Ya kan? Ya kan? Tapi apakah menikah itu selalu mengasihkan? Belum tentu, ya kan? Ada makanya istilahnya menikah itu apa? Bulan madu kan? Artinya apa bulan madu itu? Madu itu manis. Sebulan doang manisnya. Habis itu tuh kita menghadapi kehidupan yang real. Kenyataan yang real, ya kan? Masa misalnya sekarang Mas Rozi masih yayang-yayangan gitu kan? Belum tentu. Belum tentu misalnya. Ketika ketemu aslinya istrinya dia, gitu. Kaget-kaget. Atau istrinya juga kan, wah ternyata itu kan? Itu kehidupan yang real, ya kan? Nah, kemudian Anda harus itu. Artinya harus berkompromi dalam perbedaan, kan? Wah itu tantangan tersendiri mas. Jadi jangan disangka bahwa menikah itu indah seperti yang kita bayangkan ya, yang jomblo-jomblo ini, ya kan? Padahal pilihannya apa? Menikah atau melajang, ya kan? Melajang susah. Menikah juga banyak tanggungan itu dan benar banyak konflik, susah. Jadi Anda menikah atau melajang, Anda akan kesusahan. itu contoh dilema, ya kan? Contoh dilema. Tapi saya nggak usah atasin lah. Ada yang pesimis, kalau yang pesimis gitu kan, menikah nggak menikah ternyata sama-sama susah, ya kan? Ya wes mate wae. Menikah susahnya susah bersama, Pak. Iya. Nah, itu namanya dilema tandingan, ya kan? Dilema tandingan bisa, Mas. Ini contoh logika untuk mengatasi itu. Ada orang pesimis kayak tadi, misalnya Mas Danis, aduh, jomblo nggak enak, tapi menikah juga saya ngeliatin Mas Dosi nggak asik-asik juga, misalnya gitu kan? Ya kan? Ya, itu akhirnya tiba-tiba Mas Fahad ya kan, wah dia bijaksana kan, wah. Iya, ketika kita melajang itu kan asik ya kan, lagunya lagu bujangan ya kan, kemana-mana tak ada yang melarang ya kan, indah gitu kan. Jadi lagunya jangan lagu dangdut yang masakan sendiri, jangan itu. Kalau itu lagunya Mas Danis ya kan, ini lagunya beda, lagunya tadi kan, bahwa lagunya Kos Plus ya kan, bahwa kita sendiri itu asik, nggak ada yang larang ya kan. Coba ada pacaran misalnya Mas Faik itu pacaran, wah kemana, dengan siapa ya kan, lagu kangen band ya kan. Repot kan, repot itu ya kan? Iya, tapi giliran giliran jomblo itu kan bebas ya kan, mau kemana aja, mau pokeran sampai subuh nggak ada yang larang ya kan, santai ya gitu tadi. Menikah
juga bisa indah juga kan. Tanggung jawab, semakin kita ada tanggung jawab kan semangat hidup kan tinggi ya kan, apalagi punya anak gitu kan. Ya kan giran anak naik celananya melorot kita beresin, istrinya padahal celananya beres kita pelorotin. senang selalu senang ya kan. Iya. Nah, tadi jadi apa? Ini dilema tandingan ya kan. Jadi menikah atau melajang sama-sama senang. Nah itu, ini contoh ini. Jadi logika itu bisa membantu kita untuk mengatasi galau ya. Fayatahayyalu ilaina anna qad sahauna anhu. Dengan logika tadi maka kita bisa membayangkan anna qad sahauna anhu, kita lupa. Tadi kan kalau Anda galau saja itu artinya Anda lupa. Padahal ada dilema tandingan yang lebih optimis ya. Wamtahannahu min waktina, dan kita bisa mengujinya tadi. Ketika galau kita uji tuh. Kenapa harus galau, ya kan? Fa in kana fi ghalat, apabila di situ ada kekeliruan, sya'arna bih, kita bisa menyadarinya ya, merasakannya. Wa aslahna, dan kita bisa memperbaiki mau di azulal, tempat kondisi yang melenceng itu bisuhulatin, dengan cara yang mudah. Oke, tadi. Jadi logika bisa membantu diri kita agar pikiran tidak terlantar ya. Nyari kebenaran malah nyusruk. Bisa juga menjadi suluh tindakan kita ya kan? Karena tindakan itu bergantung pada pengetahuan. Nah, filsafat logika itu meninjau pengetahuan. Dan yang ketiga tadi, ketika kita galau, logika itu juga memberikan petunjuk ke kita untuk mengatasi dilema-dilema seperti tadi. Oke. Ya. Watilka takunu, watilka ya. Hal yang tadi itu takunu manazila fi manaltamisu, menempati posisi fi manaltamisu pada sesuatu yang kita cari tashihahu, kebenarannya inda ghairina, pada selain kita. Hal yang tadi itu juga berlaku pada saat kita ingin menguji orang lain. Tadi kan kita nguji diri sendiri ya. Pikiran kita benar atau enggak, tindakan kita benar atau enggak, kegalauan hati kita ini benar atau tidak. Nah itu juga kita bisa lakukan dengan logika untuk menguji kebenaran pernyataan, tindakan orang lain ya. Fa innama nusahhihur ra'ya inda ghairina ya. Fa inna sunya kita innama nusahhihur ra'ya, membenarkan suatu pendapat inda ghairina, milik orang lain, pendapat orang lain, bimithlil alati wal qawanin, dengan alat dan kanun allati tusahhihuhu inda anfusina, yang membenarkan, mencari kebenaran pada diri kita ya. Kanun atau alat uji logika yang kita terapkan pada diri sendiri itu bisa kita terapkan pada orang lain ketika kita menguji pernyataan orang lain. Ya. Fa in naza'na fil hujaj, fa in naza'na, apabila kita berselisih fil hujaj, dalam hujah, apa sih? Hujah itu dalil ya. Wal aqawil, dan pernyataan-pernyataan, kita berdebat tentang dalilnya apa, tentang pernyataannya apa. Alati khotabna biha, yang kita ungkapkan ya. Fi tashihi dalikar ra'yi, dalam upaya untuk membenarkan atau mencari kebenaran tentang pendapat itu, 5 hadis. Kita bisa menanyakan kenapa pendapat ini muncul. Ya gini ya. Misalnya apa? Jejak khilafah di Nusantara, itu kan. Kenapa ada pendapat semacam ini? Ya kan? Kita bisa nguji itu. Apakah betul kalau di film itu kan konon apa? Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu bawahannya Turki Utsmani kan? Ya. Wa talabna biwajhi tashihiha lahu. Kita mencari sisi kebenaran pernyataan itu. Kalau orang-orang HT menyatakan bahwa kerajaan Demak dan seterusnya itu menginduk kepada Turki Utsmani, kita mencari apa? Talabna wajha tashihahu. Mana buktinya? Gitu. Ini hanya ngemeng doang, nggak ada bukti.
ya keliru ya kan. Tapi sejarawan kakap menyatakan apa? Keliru semua ya. Bang dinyatakan oleh HTI tadi keliru. Tidak ada buktinya baik di Turki Utsmani maupun di Nusantara yang menyatakan bahwa kerajaan di Indonesia, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu bawahan dari mereka. Bekerja sama oke, ya. Bekerja sama oke. Beraliansi oke, ya. Tapi independen, ya. Kayak Demak, Samudra Pasai, apalagi ya, Banten itu independen, ya. Ketika kemudian misalnya gini, Majapahit itu kan sempat didatangi oleh Laksamana Cheng Ho kan? Apakah akan kita Laksamana Cheng Ho adalah utusan dinasti Ming? Apakah akan kita katakan bahwa Majapahit itu bawahannya dinasti Ming? Kan tidak, ya kan? Ya hanya kerjasama aja, nah, gitu. Kerjasama ada. Oke, ketika ketemu dengan kerajaan besar, dinasti besar, mungkin kita kemudian bukan menginduk ya, beraliansi kayak dulu lah perang dingin itu kan ada blok barat, blok timur, ya kan? Yang mengeblok itu kan masing-masing independen kan, ngikut kemana nih? Negara-negara yang merdeka, nah, semacam itu. Cuman tadi yang dikatakan kemudian ini negara blok barat misalnya gitu kan, itu berarti semua di bawah Amerika semua, ya enggak juga ya. Masing-masing independen cuma bekerja sama. Oke. Walima sorot aula min ghairiya bitasi dalikar ra'yi. Walima mengapa sorot menjadi satu pendapat ya, hujah atau aqwal itu aula min ghairiha, lebih utama dari pendapat yang lain. Bitasi dalikar ra'yi, untuk membenarkan suatu pendapat. Artinya gini, ada dua pendapat yang bertolak belakang. Misalnya gitu kan. Kan kita kadang milih salah satunya, ya kan? Nah, itu logika bisa digunakan sebagai alat menguji kenapa kita milih pendapat ini bukan pendapat yang itu. Saya gini, NKRI, ya gitu kan? NKRI harga mati, ya gitu. Negara Kesatuan. Selain sistem negara kesatuan apa? Yang terwacanakan Indonesia? Federal. Nah, gitu, ya kan? Kenapa kita memilih negara kesatuan, tidak federal? Nah gitu kan. Tapi Indonesia itu sebenarnya semi federal juga kan. Iya loh, ada otonomi daerah kan. Nah jadi sebenarnya kayak misalnya gini, Indonesia itu presidensial atau parlementer? Itu anak politik. Tidak jelas. Nah, jelas juga kan. Presidensial tapi parlemen juga kuat. Nah gitu kan. Ya kan? Kalau presidensial murni kan presiden itu legislatifnya kalah. Iya, legislatif kalah. Ini kan enggak. Nah itu kan. Ya semacam itu, tapi ya kalau Indonesia emang serba enggak, kurang logis, memang enggak logis. Indonesia itu kurang logis. Indonesia itu sekuler atau negara agama? Enggak jelas juga. Ya, tapi nggak apa-apa, justru kayak gitu mendayung di antara dua pulau kan. Ya pintar-pintar kita aja itu. Itu artinya kiai kita, founding father kita keren-keren. Ya, sehingga kita bisa kemana-mana kan. Ketika misalnya perang dingin dan seterusnya itu, Indonesia kan bisa ke blok timur yang bisa, ke blok barat bisa, ya kan? Ke blok timur misalnya Pancasila kan ada keadilan sosial, ya kan? Bisa itu ke blok timur, ya kan? Tapi kemudian sila 4-nya itu ada demokrasi, bisa ke blok barat itu. Jadi asik-asik aja itu Indonesia. Nah, iya. Akhirnya non blok ya. Qadarna an nubayyina lahu jami'a dzalika ya. Dengan logika, ketika kita mengambil satu pendapat, kita bisa menjelaskan kenapa pendapat itu dipilih. Ya. Kayak misalnya negara kesatuan tidak federal, karena apa? Pengalaman kita dulu gimana ketika federal? Dipermainkan kan sama Belanda kan? Yang misalnya ada kerajaan Sunda, kerajaan Jawa, kerajaan itu kan sempat kan? Bukan kerajaan, negara, state ya, state yang kecil-kecil, kayak Amerika gitu. Tapi kemudian Belanda justru lebih mudah, ya kan? Kemudian artinya ada teritorialnya berkurang itu, lautnya berkurang, kita rugi. Tapi giliran negara kesatuan segelondong gitu kita, ya kan? Batas laut kita pun jauh lebih lebar dibanding kalau federal. Begitu. Itu artinya ketika memilih negara kesatuan ada reason yang bisa dipertanggungjawabkan di situ. Wa idza jahalna al-mantiq. Nih, kebalikannya.
Kalau kita tidak menguasai, tadi kan manfaatnya ya, manfaatnya bisa menguji orang lain, bisa menguji diri sendiri, bisa menguji orang lain. Saya lompat ya. Oh sorry. Paragraf atasnya bro. Wa kadzalika, dan demikian idza aroda ghairuna, apabila orang lain ingin ayusohya indana ro'yam, untuk membenarkan, mencari kebenaran tentang pendapat kita ya. Karena ma'ana, ada bersama kita, artinya orang lain dan diri ya. Ma namtahinu bihi aqawilahu ya. Sesuatu yang bisa digunakan menjadi alat uji pernyataan-pernyataan yang ada di situ ya. Wa hujajahu, dan dalil-dalilnya. Allati roma ayyusahhiha biha dalika raya. Yang ingin digunakan untuk mencari kebenaran pendapat. Ya. Apabila tadi dengan logika itu, apabila ada orang yang hendak mempertanyakan pendapat kita, dia pakai logika, kita juga pakai logika kan? Nah, kita punya logika itu menjadi semacam wasit, ya, referee ya, bener ya kalau di bola ya, referee-nya. Logika itu ada, dengan logika itu bisa menguji, ya kan? Oke, saya menyatakan sesuatu, kemudian Mas Faik nggak setuju, misalnya gitu kan? Oke, nggak setuju, bla bla bla. Nah, ini logika itu bisa beyond saya dan Mas Faik, di atasnya. Bisa menguji sebenarnya di antara kita berdua itu yang keliru yang mana, yang benar yang mana. Nah, kita sejauh kita mengikuti itu, ini logika itu kan dasar berpikir yang yang cenderung pasti, yang bisa dipegang bersama, ya kan? Seperti yang kemarin lah, yang aksiomatis, ya wes, ikut saja. Oke. Fa in kanat fil haqiqah musahhatan. Apabila pendapat itu pada dasarnya memang benar ya, tabayyana min ayyi wajhin yusahha, maka akan jelas dari sisi mana dia dibenarkan. Karena tadi ya, saya berdebat dengan Mas Faik, ada logika yang menengahi kita, yang bisa menguji pernyataan kita. Pendapat yang benar, kita tahu di sisi mana pendapat itu benar. Ini nih memang perdebatan yang bukan perdebatan politik ya, bukan perdebatan hukum Mas, perdebatan ilmiah kebenaran, yang dicari kebenaran ya. Logika dalam hal ini adalah logika kebenaran, bukan logika kepentingan. Kalau kepentingan kan bisa berubah ya, tadi kan? Tapi yang terjadi kalau misalnya tidak pakai logika kebenaran, saya dengan Mas Faik berdebat, tapi nggak ada referee yang sifatnya tidak bias tadi, fair tadi ya, tergantung ini kan. Mungkin saja Mas Faik mendukung saya ya kan, Mas Fauzan malah mendukung Mas Faik kan itu. Kalau tidak ada ini karena kepentingan. Nah, itu logika mengatasi itu ya. Fanaqbalu ma naqbaluhu min dalika min ilmin wa basiratin ya. Maka kita akan menerima sesuatu yang kita terima dari apa yang dibahas tadi, ala ilmin wa basiratin, dengan pengetahuan yang meyakinkan dan basiroh, kebijaksanaan ya. Ketika ada referee ya, ada logika yang menjadi wasit ketika kita saling dalam hal ini mempersoalkan suatu pernyataan. Kadangkala yang benar mungkin saja Mas Faik ya kan, ternyata saya keliru, tapi saya tahu di sisi mana Mas Faik yang benar, saya keliru ya kan. Dan itu kemudian saya akan menerimanya ya, bisa menerimanya dengan dengan pengetahuan yang meyakinkan dan dengan kebijaksanaan. Oke, Mas Faik muridku, tapi dalam hal ini benar dia, saya akan terimanya dengan bijaksana gitu. Wa idza ghalata ya, ini lawannya sama ya. Wa idza ghalata, apabila ada yang keliru, au ghalata salah, tabayyan. Ghalata yang pertama itu menyalahkan, ghalito yang kedua adalah salah ya. Tabayyana, jelas pula min ayyi wajhin ghalata au ghalito, di sisi mana dia menyalahkan tapi jadinya salah, au ghalito, dan dia salah ya. Fanazifu mayadfa'u, maka kita akan melampaui
apa yang dipertahankan lawan kita itu? Min dalika an ilmin wa basiratin, dengan pengetahuan yang meyakinkan dan dengan kebijaksanaan. Tadi dengan logika kita bisa menerima kebenaran dari manapun itu berasal, mungkin dari pihak yang lain. Dan dengan logika pula kita bisa menyalahkan, bahkan mungkin menyalahkan diri sendiri dengan kebijaksanaan dan dengan pengetahuan yang meyakinkan, bukan sekedar karena aku senior nih, senior harus benar, bisa itu, ya kan? Mas Dani seneng banget ya kan, paling junior di sini ya. Nah, itu nggak berlaku di logika, nggak berlaku mas, senioritas nggak berlaku. Di logika Mbak. Apa? Di logika kan? Di logika. Di pesantren berlaku ya? Oh, berlaku. Aduh. Oke. Lanjut ya. Wah, masih agak panjang ini, tapi saya harus cepet nih. Itu tadi yang tadi saya jelaskan di awal ya. Fungsi logika adalah logika itu berfungsi ketika kita mencari kebenaran, baik kebenaran pada diri sendiri, kebenaran pada orang lain, atau orang lain ingin mencari apakah pernyataan kita benar atau tidak. Ya, ini itu 3 udah selesai. Sekarang paragraf selanjutnya membahas tentang kalau kita tidak menguasai logika, apa konsekuensinya. Wa idza jahulna ya, jahula ya jalu kan? Jahila apa jahul? Jahula wis padha wae lah. Wa idza wa jahilna. Enggak mabni maklum. Jahila kan? Fa idza jahilnal mantiqa. Apabila kita tidak mengetahui logika, kana haluna, maka kondisi kita fi jami'adil asya, di semua perkara tadi, bil aksi, dalam kondisi yang sebaliknya, walad diddi, dan berseberangan ya. Kalau yang tadi kan kita sadar ya kan tentang mungkin saya keliru dan seterusnya, sementara ini sebaliknya. Wa adamu min jami'i dzalika, dan yang lebih besar dari semua itu, wa akbahuhu, dan yang terburuknya, wa asna'uhu, dan yang terjeleknya, wa aharrobihi, yang terpanas darinya, ayyuhdara wa yuttaqa, yang seyogianya kita berhati-hati, ayyuhdara wa yuttaqa, dan diwaspadai ya. Wa ma yulhiquna, adalah sesuatu yang akan mengiringi kita. Tadi kalau kita tidak menguasai logika, maka kita akan menghadapi kondisi yang jauh lebih buruk sebagai konsekuensinya. Bukan kalau nggak mengetahui logika saja ini kan oke, nggak tahuan. Tapi konsekuensi lanjutnya lebih parah. Ya, nanti kita akan ketemu di sini. Apa akibat orang yang mengabaikan atau tidak menguasai logika? Idza aradna an nangdura fil arad al-mudodah. Apabila kita ingin memikirkan pendapat-pendapat yang berseberangan, au nahkuma bainal munazi', atau kita ingin memutuskan perkara di antara pihak-pihak yang berselisih pihak ya di dalam pendapat yang mudodah tadi, afil awaqawil wal hujaj, dan di pernyataan-pernyataan dan dalil-dalil allati ya'ti biha, yang dihadarkan oleh kullu wahidin, setiap orang, liusahiha ra'yahu, untuk membenarkan pendapatnya, wa yazifa ra'ya khosmihi, dan melampaui atau memalsukan, menyalahkan pendapat lawannya. Ini akan ketahuan ketika kita kita mengetahui bahwa tidak menguasai logika itu berbahaya ketika kita berhadapan dengan perdebatan ya. Fa inna in jahilnal mantiqa, apabila kita tidak menguasai logika, lam naqif, maka kita tidak bisa mengambil posisi min haitsu natayaqqan, secara meyakinkan, ala sawabi, tentang kebenaran, man asaba minhum, di antara orang yang benar, di antara orang yang berperselisih lagi. Kaifa asaba, bagaimana dia benar. Kalau kita menguasai logika, kita membenarkan orang tapi kita nggak tahu dia benernya di mana sih, ya kan? Karena nggak punya dasar yang kuat tuh ya. Wa min ayyi jihatin asoba, kalau dia benar di sisi mana dia benarnya nggak tahu juga ya. Karena agak ngawur ya kan. Wa kaifa sarat hujjatuhu, dan bagaimana ada argumentasinya, tujibu sihata ro'si'i,
mengharuskan kesahihan pendapatnya. Kita nggak tahu. Ini argumennya ini apakah argumennya ini menopang pendapatnya atau tidak? Apakah pendapatnya itu ditopang oleh argumennya atau tidak? Nggak tahu itu. Kan kadang orang asal doang kan. Kayak ini kemarin nih, sekarang lagi rame tentang apa? Omnibus Law kan, RUU bukan Omnibus Law bukan, yang RUU Cipta Kerja itu kan. Ada yang apa? Pihak PKS itu lagi rame bahwa Omnibus Law ini merugikan pesantren, gitu kan? Karena harus ada perizinan. Oh, ya pendidikan ya harus ada izin, ya. Kenapa sih Pak lembaga? Maksudnya gini, ya lembaga yang kemudian mau ini kan perlu ada, harus jelas lah, ya kan, harus ada kejelasan semacam itu. Tapi kemudian ini dipolitisir kemana-mana, ya nggak rasional juga. Ya mungkin yang bersangkutan dia banyak membuat pesantren juga izinnya susah mungkin. Kalau kita NU kan asik-asik aja kan, bikin ngaji kayak gini juga nggak ada izinnya kan. ya tadi kan nggak harus izin juga ya kan. Ya nggak selalu harus izin sih memang. Izin RCTI Pak yang diboykot. Oke, omongan RCTI diboykot kita. Ya kuat-kuatan naik. Iya, itu tadi kita bisa mengkritik RCTI misalnya tadi. Juga kalau misalnya dengan logika kita tahu kenapa itu keliru. Ya. Mungkin dalihnya karena kemarin ada apa ya? Ada pernyataan yang A kemudian Y nggak usah disebutin lah, ini nanti lagi rame kan. Mungkin di pernyataan kayak apa live kayak gini mungkin ada pernyataan yang nggak seharusnya mungkin gitu kan. Nah, kemudian apa komunisi penyiaran disuruh ikut serta ya. Itu kan sebenarnya kalau kayak TV nasional tadi kan ya karena skala bersaing aja kan. Sekarang kan orang untuk jadi terkenal kan tidak harus di TV kan. Kalau dulu kan harus tampil di TV kan. Mas Fauzan asal kemudian wah jadi orang gila gitu. Kenapa? Sudah. Sudah. Jadi. Oke, kan? Wala ala ghalid wala ala ghalatin man ghalata minhum au kaifa ghalita ya. Tidak juga seseorang yang tidak menguasai itu tidak juga bisa menentukan ala ghaliti man ghalata minhu, tentang kesalahan orang yang salah di antara pihak-pihak yang berselisih. Au kaifa ghalita, bagaimana dia keliru, enggak tahu salahnya di mana, kan? Wa min ayyi jihatin ghalata au ghalita, di sisi mana dia keliru itu, sisinya enggak tahu. Yang penting salah. Ada orang itu kan? Pokoknya kalau X salah, ada loh gitu kan. Kebijakan siapapun dari pemerintah tolak, ada yang kayak gitu kan. Atau ada sebaliknya lagi, ya kan? Yang apa? Kalau tadi bangsa yang kadrun gitu kan. Wah, asalkan Jokowi yang memunculkan undang-undang apa lawan, ya ada gitu kan. Ada sebaliknya, ini apa namanya? Cebongnya juga sama. Yang penting kalau Jokowi yang mengungkapkan bela, sama aja, ini sama aja sebenarnya. Ini sama tadi. Bagaimana dia membenarkan Jokowi? Bagaimana dia menyalahkan Jokowi? Ini belum tentu dalilnya punya dalil yang kuat. Padahal kan kita harus menguji kan? Tidak selamanya pemerintah itu benar, tapi juga tidak selamanya pemerintah itu salah. Nah, itu logika diperlukan untuk menjadikan kita arif, tidak selalu menyalahkan dan tidak selalu membenarkan. Ada kalanya kita mengkritik pemerintah. Tapi ada kalanya kita harus membela pemerintah sejauh tadi kan benar dan salah secara logis ya. Wa kaifa sarat hujjatuhu la tujibu sihhata ra'yihi, sama tadi ya. Bagaimana dalilnya tidak mewajibkan kebenaran kesahihan pendapatnya. Kita akan kalau tanpa logika kita nggak tahu tadi ya. Bagaimana argumennya itu menopang atau tidak menopang pendapatnya. Faya'rodu lana ingda dalika, maka akan datang kepada kita ingda dalika dalam kondisi yang tanpa logika itu imma annatahayyar, mungkin kita akan bingung fil ara kulliha, pada semua pendapat itu kita bingung ya kan? Karena kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah, kita bisa bingung ya kan.
Hatta la nadri, sampai kita tidak tahu ayyuha sahihun wa ayyuha fasid. Mana pendapat yang benar, mana yang salah, kita nggak tahu. Karena kita tidak punya alat untuk mengukur benar yang salah dalam hal ini logika. Wa imma annadunna, mungkin juga kita akan menyangka anna jami'aha ala tadodiha hakun, bahwa semua pendapat itu yang bertolak belakang itu benar semua. Yang tadi antara Kadrun sama Cebong kita anggap benar semua, kan ngaco juga kan? Ini padahal dua-duanya udah kayak apa, air dan minyak. Iya, air dan api apa kalau lagu itu loh, air dan api ya. Ya, air. Lagu itu loh, nggak penting lah. Ya. Au annadunna ya. Au annadunna annahu laisa wala fi syai'in minha haqqun. Atau kita menyangka tidak ada satupun dari dua pihak yang berselisih tadi itu benar. Tadi kita membenarkan kedua pihak yang berselisih. Atau kita menyalahkan dua-duanya. Kan? Tapi kalau yang Kadrun sama tadi Cebong mungkin salah dua-duanya sih itu. Itu kalau di logika itu ini istilahnya kontraris. Kontraris itu perdebatan, debat kusir. Ya. Misalnya gini, semua tadi kan misalnya semua kalau menurut ini yang Kadrun yang mana tadi? Kalau yang kiri ya, ini Kadrun misalnya. Semua kebijakan Jokowi salah, ya kan? Ini semua yang sementara Cebong semua kebijakan Jokowi benar. Ini yang di atas ya wes. Misalnya semua orang Islam teroris. Yang lawan lagi semua orang Islam bukan teroris. Mana yang benar? Gak ada yang benar, ya kan? Nah itu tadi. Memang ini karena kontraris ini. A lawan E kalau di logika itu, tapi itu nanti itu. Artinya ada kalanya orang berdebat itu, tapi kita tahu bahwa itu dua-duanya keliru. Nanti harus, padahal sebenarnya sebagian Muslim adalah teroris, benar nggak? Baru betul. Atau sebagian Muslim bukan teroris, sebagian. Ya kan? Kalau tapi kita mengatakan semua Muslim teroris, ngaco. Atau sebaliknya, semua Muslim bukan teroris, ngaco juga. Karena ada, ya. Nah itu kita tahunya itu dari logika nanti. Ya. Mana tadi? Wa imma an nasra'a fi tafsihi ba'dihha wa tasyifi ba'dihha, atau kita terburu-buru nasr ya. Fi tafsihi ba'dihha, untuk membenarkan sebagian dari pihak yang berselisih, wa tasyifi ba'dihha, dan menyalahkan ya, membatalkan pihak yang lainnya. Kita mungkin terburu-buru, ini pasti salah, ini pasti benar. Nah itu kan, kadang kita terburu-buru untuk menyalahkan atau membenarkan seseorang. Itu juga karena tadi istilahnya generalisasi tergesa-gesa, itu juga sama. Kita cepat membela atau cepat untuk menyalahkan, itu juga nggak logis ya. Wa narumu tashiha wa tasyifa ma tuzayyafu min haitsu la nadri. Wa narum, dan kita ingin tashiha, membenarkan, ini ya, seharusnya ini tazyifa, atau menyalahkan ya, ma tuzayyafu, sesuatu yang dibatalkan atau disalahkan, min haitsu la nadri, dari sisi yang kita tidak ketahui, min ayyi wajhin wa kadalika, dari sisi mana dia seperti itu. Kita membenarkan atau menyalahkan sesuatu tapi kita nggak tahu di sisi mana dia benar, di sisi mana kita salah. Ngaco aja, ya. Fa inna za'amunazi'un fi manusakhihu, apabila ada orang yang menentang ya, naza'amunazi' fi manusakhihu, pada sesuatu yang kita benarkan, au nuzifu, atau sesuatu yang kita salahkan ya, kita batalkan, falam yumkinuna, maka kita tidak mungkin an-nubayyina lahu, menjelaskan baginya wujuhadalika, sisi-sisi pembenaran dan penyalahannya. Tanpa logika, kalau kita diserang, kita nggak tahu juga di mana sisi kita, kenapa kita membenarkan atau kita menyalahkan. Fa in tufiqa fima sahahnahu, apabila disepakati sesuatu yang
kita benarkan, au zayyafnahu, atau yang kita batalkan, ya, syai'un, sesuatu, huwa fil haqiqah kadzalika, yang pada hakikatnya seperti itu, lam nakun ala yakinin, kita tidak yakin fi syai'in, di sesuatu min hadaini, di antara dua hal, pembatalan dan pembenaran. Annahu fil haqiqah kama huwa indana, bahwa ia pada dasarnya sebagaimana yang kita maksudkan, ya kan? Ketika kita orang menyepakati, ya kan, pendapat kita juga tidak tahu, tidak yakin bahwa sepertinya benar deh, ya kan? Ini pendapatnya benar deh, ya kan? Ada mungkin untuk ragu, ya. Bal na'taqidu, justru kita meyakini, wa nadunnu, dan menyangka fi kulli ma huwa sahihun indana, pada segala yang benar menurut kita, asa ayakuna fasida, mungkin dia keliru. Ini memang tidak seperti tadi yang seperti saya pernah ajarkan, ya. Saya ajarkan kan bahwa kita sebagai manusia memang mungkin keliru kan, ya. Tapi ini dalam logika sebagai suatu metode berpikir yang punya aturan yang jelas, itu bisa diketahui benar salah, ya kan? Nah, tanpa menguasai logika, kita tidak tahu benar yang salah, maka kita akan kemungkinan misalnya ini benar, tapi mungkin salah gitu, ya kan? Beda dengan kalau yang dinyatakan misalnya Imam Syafi'i itu kan terkait dengan hukum-hukum fikih, ya kan? Artinya hukum fikih itu kan hukum tindakan manusia, itu kan terkait tindakan manusia. Dalil agama itu kan terkait ruang dengan waktu, ya kan? Pendapat Imam Syafi'i di satu sisi, ya di taat itu mungkin benar, tapi di kondisi lain kan mungkin keliru, ya kan? Yang dimaksudnya itu, ketika Imam Syafi'i mengatakan pendapatku itu benar, tapi mungkin keliru, pendapat lawanku keliru, tapi mungkin benar. Dalam pengertian itu, karena apa? Beliau menyadari bahwa pernyataan fikih, namanya juga fikih, kan, istihad itu terkait dengan ruang dan waktu, dan beliau manusia tidak maksum, gitu kan. Tapi kalau ini logika dalam pengertian logika sebagai semacam matematika juga, satu aturan yang aturannya rigid, yang bisa menentukan mana benar dan salah. Seperti yang tadi saya bilang, semua lawan sebagian, ya itu tadi kalian menyalahkan yang semua tadi kan, semua muslim teroris, semua muslim bukan teroris, ini kan kalian bisa nyalahkan. Sementara ini bisa benar, ya kan? Ketika A lawan E, dua-duanya bisa salah, tapi mungkin ada yang benar. Tapi kalau ini O sama I, I sama O, itu dua-duanya bisa benar, tidak mungkin ada yang salah. Minimal ada satu yang benar. Sebagian muslim teroris, benar nggak? Benar kan? Sebagian muslim bukan teroris, benar nggak? Benar, dua-duanya bisa benar. Tapi kalau yang atas tadi, semua muslim teroris, semua muslim bukan teroris, ini mana yang benar? Dua-duanya salah, ya kan? Nah, itu di logika diajarkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang nggak jelas, itu ada juga. Tapi nanti nggak jelasnya pun itu nanti lebih dekat kemana? Lebih dekat ke kebenaran atau kesalahan, ya. Di logika jelas benar salah. Fima wa indana wa fima huwa indana fasidun asa ayakuna soihan, dan sesuatu yang kita anggap fasid, salah, asa ayakuna soihan, semoga dia menjadi benar. Dia ada ini artinya nggak pasti juga, padahal di logika bisa jelas itu mana benar mana salah. Wa asa an-narji'a ila diddi, wa asa, dan kita mungkin ya an-narji'a kembali ila diddi ma huwal haq alaihi, ke sesuatu yang berseberangan dari kebenaran, fil amroini jami'an, di dua perkara sah dan batal tadi secara sekaligus. Kita bisa balik, Mas. Tadinya kita menyalahkan X, ya kan? Membenarkan Y. Tapi di sisi lain, yang kita benarkan itu kemudian yang kita benarkan itu kita salahkan. Yang kita salahkan kita benarkan. Nah, itu nggak logis itu, ya. Artinya kalau misalnya mencela-mencela, hukum yang mencela-mencela itu sebenarnya nggak logis, ya. Salah-salah, benar-benar gitu, ya. Wah, udah lewat ya. Wasa ayyarida alaina waridun,
Dan semoga ini asalnya sebenarnya nggak enak kalau diartikan semoga ya. Sekiranya saja ayyarida alaina waridun, ada sesuatu yang hadir kepada kita, imamin kharijin, apakah sesuatu itu datang dari luar, au min khatirin, atau dari hati, dari dalam, yasnau fi anfusina, yang timbul di dalam diri kita, fayaziluna, maka kita akan amma huwa indanal yaum sahihun, maka kita akan menghilangkan pada diri kita amma huwa indanal yaum sahih, sesuatu yang saat ini kita benarkan. Au fasid ila diddihi, atau sesuatu yang keliru, yang salah ila diddihi, kepada lawannya. Maksudnya apa? Kalau tanpa logika kita juga bisa terombang-ambing. Ketika ada pengaruh dari luar atau pengaruh dari dalam, perasaan nih, itu yang kita benarkan, tadinya kita benarkan saat ini, besok-besok kita salahkan. Atau sebaliknya, yang kita salahkan hari ini, besok-besok kita puji. Ya, itu karena apa? Karena tidak logis. Tidak logis artinya didorong oleh khotir, perasaan, subjektivitas, atau pendapat eksternal, bisikan-bisikan. Ya, itu efek dari tidak mengetahui logika. Ya. Wakana jami udalika, dan itu semua kama yuqalu fil mathal, sebagaimana dikatakan di aforisme, ya. Hatibul lail atau khotobal lail, khotobal laila atau khotobal laila, ya. Hatobal laila. Hatoba itu artinya mencari kayu bakar, laila di malam hari. Apa maksudnya? Mencari kayu bakar di malam hari, gelap. Apa yang terjadi? Gak jelas. Gelap, gak jelas, benar salah gak jelas, ya kan? Bisa jadi kita dapat kayu bakar yang bagus, bisa jadi kita dapat kayu bakar yang buruk, bisa jadi nyampur, yang baik kayu bakar yang bisa dibakar dan kayu bakar yang tidak bisa dibakar itu bisa nyampur, ya kan? Bisa jadi artinya blur. Nah, tanpa logika itu sebagaimana kita mencari kayu bakar di malam yang gelap. Masih satu, aduh masih panjang betul. Lanjut ya. Lanjut aja. Wahadil asya tarudu libakin nas, ta'rudu libakin nas dalila aunen ingdana bil kamali fil ulumi. Perkara ini, logika maksudnya, menghadirkan kepada semua manusia dalilu aunin, dalil pertolongan, ya, ingdana, pada diri kita, bil kamal fil ulum, dengan kesempurnaan pengetahuan. Yang kita jelaskan tadi menunjukkan bahwa logika itu bisa menolong kita mendapatkan pengetahuan yang sempurna. Maksudnya itu, ya. Seperti yang tadi, ya. Fa inna in jahilnal mantiqa, apabila tidak mengetahui logika, walam yakun ma'ana manam tahinuhum fi, dan kita tidak mengetahui, tidak memiliki sesuatu yang dijadikan alat uji, wa imma nuh sinudzon bijami'ihim, mungkin kita akan berbaik sangka, ya, terhadap semua orang. Wa imma annattahima jami'ahum, atau kita berburuk sangka ke semua orang. Tanpa logika kita mungkin berbaik sangka ke semua orang atau berburuk sangka kepada semua orang. Wa imma annashra'a fi tamyizi ma yuttahamu. Ini nasro'a seharusnya. Atau pakai sin kecil, atau kita terburu-buru untuk membedakan sesuatu yang disangka buruk. Fayakunu kullu dzalika minna, maka segala yang hadir dari kita min ghairi tathbitin, tanpa ketetapan yang jelas. Tadi kan? Nanti kita jelaskan. Wa min haitsu la natayaqon, kita tidak yakin. Keputusan ketika kita berusaha untuk membedakan apa yang kita sangka-sangka, itu kita tidak menentu keputusan kita dan juga tidak meyakinkan. Fala na'manu ayyakuna fi man qad ahassana fi dhon,
maka tidak aman, ya. Ayakuna fi man qad ahsana fidon, pada orang yang kita sangka baik, annahu mumawihun musyniun, dia penipu atau orang yang buruk. Dengan logika mungkin saja kita tanpa logika mungkin kita berbaik sangka kepada semua orang. Padahal kan mungkin saja itu yang kita anggap baik adalah penipu kan? Mungkin saja kan? Kayak misalnya orang-orang yang itu gendam apa itu kan kita seolah baik ya kan? Mau apa kita nanya alamat tapi ternyata dia nipu ya kan? Ya kan? Sama. Kalau kita husnudon, serba husnudon, jelek juga Mas. Ibarat apa? Laptop, orang yang hanya husnudon saja tanpa ada kewaspadaan, ibarat laptop tanpa antivirus. Padahal ada kemungkinan file yang masuk adalah virus, ya kan? Fayakunu qad nafiqa indan al-mubtil. Ketika tidak waspada, kita mungkin menyepakati sesuatu yang batal. Kita dalam kondisi yang terlalu husnudon tadi, kita tanpa logika, kita mungkin untuk bersepakat kepada sesuatu yang batil, sesuatu yang buruk. Wayadna, dan kita menolong man yashoru bina, orang yang mencemooh kita, wa nahnu la nas'ur, dan kita tidak merasakannya. Kita mungkin untuk membela orang yang mencemooh kita atau menjerumuskan kita tanpa berpikir yang jelas, berpikir yang logis, itu kita mungkin apa tadi malah membela orang yang keliru, yang yang justru menjerumuskan kita. Au yakunu fiman ittahamnahu, atau ada orang yang kita sangka buruk, khairun maksudnya di sini. Kita anggap ternyata dia baik ya. Orang yang kita sangka buruk ternyata dia baik ya. Fanakunu qad atrohnahu, maka kita telah menyingkirkan orang yang aslinya baik. Wa nahnu la nas'ur, dan kita tidak merasakannya. Ini efeknya adalah efek dari tidak menguasai logika. Kita mungkin terlalu berbaik sangka atau terlalu berburuk sangka. Kalau terlalu berbaik sangka, kita mungkin ketipu. Ya, ketipu. Kalau kita terlalu berburuk sangka, kita mungkin menyingkirkan orang yang sebenarnya dia baik. Nah, itu efek juga dari tidak menguasai logika. Fahadihi mudirrotun, ya. Ini bahaya ya. Fahadihi mudirrotu jahlina bil mantik. Ini adalah bahaya ketidaktahuan kita tentang logika. Wa manfaatu ilmina bih, dan manfaat pengetahuan kita tentang logika. Wa yatabayyanu, dan jelas annahu, bahwasanya logika doruriyun, itu dibutuhkan ya. Penting niscaya liman ahabba, bagi orang yang suka, Allah yaktasiro, agar seyogianya tidak terbatas, fi i'tiqadatihi, di dalam kepercayaannya, wa adabihi, dan etikanya, ala dzunun, berdasarkan pada prasangka saja. Wahia, prasangka itu al-i'tiqadat, keyakinan allati la yu'man, yang tidak aman, layak manusahibuha, yang tidak aman siapa orang yang memiliki keyakinan itu, ingda nafsihi, pada dirinya, ayyarji'a, untuk kembali anha kepadanya, ila addadiha, kepada lawannya. Ini logika diperlukan bagi orang yang tidak ingin hanya berpegangan pada prasangka. Ya. Walaysa bidaruri, logika tidak penting liman atharul maqam fil iktisar, yang memilih posisi, membatasi fi araihi, di dalam pendapat-pendapatnya, ala dunun, pada prasangka saja, wa qan'abih, dan puas dengannya. Logika tidak diperlukan bagi orang yang cukup dengan prasangka saja. Ya. Ini saya ulangi. Logika itu diperlukan oleh siapa? Tadi kan bermanfaat ya. Mengetahui logika bermanfaat. Tidak mengetahui logika bisa mengakibatkan bahaya. Tapi siapa yang membutuhkan logika? Yang membutuhkan logika adalah orang yang tidak ingin hanya terbatas berprasangka. Prasangka itu kan apa?
praduga itu bisa benar bisa salah kan. Nah, jadi kalau Anda ingin melampaui prasangka tapi mencapai ke pengetahuan yang meyakinkan, Anda butuh logika. Tapi kalau Anda cuma pengen berpegangan pada prasangka saja dan sehingga Anda bingung, ya wes. Ada ini sebenarnya semacam pernyataan retoris nih. Yang butuh logika itu orang yang ingin mengetahui kebenaran. Sementara orang yang hanya ingin prasangka saja, tidak pengen benar, ya nggak perlu logika. Gitu loh. Anda pengen benar atau salah, saya gitu. Kalau pengen benar, berarti Anda butuh logika. Kalau Anda nggak pengen jatuh kesalahan, ya udah nggak usah pakai logika. Tapi siap saja konsekuensinya, ya kan? Konsekuensinya seperti yang tadi diungkapkan. Nah, kita harus baca agak cepat ya. Ini yang paragraf selanjutnya tentang jawaban Al-Farabi terhadap orang-orang yang menganggap logika nggak penting, dengan membandingkannya pada nahwu atau gramatika. Wa amma man za'ama, adapun orang yang menyangka anna durbata, bahwasanya kebiasaan bil aqawil, dengan pembicaraan wal mukhatabat dan orasi al-jadaliyah, retorika yang dialektis, awid durbah, atau kebiasaan bita'alim, dengan pengajaran, mithli al-handasah, seperti geometri, wal adat, aritmatika, tughni an ilmi qawanin al-mantiq, tidak memerlukan kanun-kanun logika, au taqumu maqamahu, atau yang berposisi logika, au taf'alu fi'lahu, atau melakukan tindakan logika. Watu'ti, ini bukan au nih. Watu'ti, dan kanun-kanun logika itu memberikan al-insan kepada manusia al-quwah, potensi, kekuatan, kemampuan, ala imtihani kulli qaulin, untuk menguji setiap perkataan, wa kulli hujjatin, dan semua argumen, wa kulli ra'yin, dan semua pendapat, wa tusaddidul insan, dan menunjukkan manusia ilhaqi, kepada kebenaran, wal yakin, dan keyakinan, hatta la yakhlita fi syai'in, sehingga tidak keliru, fi syai'in min syairil ulumi aslan, dalam mengetahui sama sekali. Orang yang menganggap logika itu tidak diperlukan dalam pembicaraan, ya, itu mithlu man za'ama, seperti orang yang menganggap anna durbata, kebiasaan, wal irtiyado, kemudahan, bihifdil ash'ar, menghafal syair, wal khutab, dan khutbah-khutbah, wal istiksar min riwayatiyah, dan banyak meriwayatkan khutbah dan syair, yuhni, ini bukan fi ini, yuhni an takwimil lisan, tidak membutuhkan pembenaran bahasa, wa fi alla yalhana, dan supaya dia tidak lahan itu apa? Melenceng bahasanya. Al-insanu fi qawaninan nahwi, di dalam kanun-kanun nahwu, wa yaqumu maqamahu, dan berposisi di posisi nahwu, wa yaf'alu fi'lahu, dan melakukan tindakannya nahwu dalam ini gramatika. Wa annahu, dan sesungguhnya gramatika, yu'til insan, memberikan kepada manusia kekuatan, suatu kemampuan, yang tahinu biha, yang manusia bisa menggunakannya untuk menguji i'raba kulli qaulin. I'rab itu bahasa Indonesia apa? I'rab apa sih? Kedudukan setiap perkataan, ya. Hal usiba fihi au luhina, apakah dia benar atau keliru. Falladiyaliku ayyujabu fi amrin nahwi, sesuatu yang patut untuk menjawab gramatika di sini, walladhi yujabu bihi fi amril mantiki hunaka, itu adalah yang dijadikan sebagai alat untuk menjawab logika di sana. Gini loh. Orang yang menganggap logika itu tidak diperlukan dalam pembicaraan, itu sama dengan orang yang menganggap gramatika tidak diperlukan dalam bahasa, ya kan? Nyatanya kita perlu gramatika nggak? Dalam beberapa. Pada dasarnya kita perlu toh, biar jelas itu kan. Kalau enggak kan kacau balau kan, ya kan?
Sebenarnya Faik makan pisang, ya kan? Nah, kemudian kalau SPO-nya gitu tadi ya. Kenapa kita bisa itu tahu benar salah kan karena tahu gramatika yang sederhana itu toh, ya. Hanya itu. Nah, ternyata logika itu ternyata gramatika diperlukan kan? Ya kan? Apalagi kalau kalian menulis skripsi ya kan? Gramatikanya kacau, kalian nggak lulus kecuali Mas Fawaid bisa lulus sendiri kan? Iya. Ya kan? Wisuda sendirian ya kan? Ya kan? Urusan bener lulus atau enggak rom sekian ya kan? Istimewa. Ya kan? Kalau gramatika diperlukan, ya kan? Maka logika berarti diperlukan. Maksudnya gitu ya kan? Jika karena kurang lebih hampir sama kan tadi ya. Logika membenarkan cara berpikir, sementara gramatika membenarkan cara berbahasa, ya kan? Kita perlu cara untuk mengukur bahasa yang benar, ya kan? Berpikir juga sama dong, kita memerlukan ukuran untuk menyalahkan atau menentukan pikiran. Kita butuh gramatika. Kalau kita menyatakan guru gramatika untuk berbahasa, ya sama jangan. Dalam berpikir pun kita membutuhkan logika. Terakhir, ini sebenarnya bersama. Wakadhalika dan demikian juga man za'ama, orang yang menyangka annal mantiqa, bahwa logika itu fadlun, sesuatu tambahan, sesuatu hal yang berlebihan ya, la yuhtaju ilaihi, yang tidak diperlukan, idkana, karena ada, qad yumkinu, mungkin, ayujada, ada, fi waktin ma, di waktu tertentu, insanun, ada manusia kamilul qorihah, yang tabiatnya sempurna, layuhtiul haqqo, tidak pernah salah untuk mencapai kebenaran, aslan sama sekali, min ghairi ayyakuna, tanpa dia qad alima syai'an min qawaninil mantiq, tanpa dia mengetahui sedikit pun tentang logika. Ya, ini argumen. Ada orang yang mengatakan bahwa logika nggak perlu. Kenapa? Karena ada loh manusia yang sama sekali tidak pernah salah, padahal dia tidak pernah belajar logika. Nabi maksudnya, ya kan? Nah, kalau ada orang mengatakan itu, sama dengan kaqauli man za'ama, sama dengan orang yang menyangka annan nahwa fadlun, bahwa gramatika itu sesuatu hal yang berlebihan. Idh qad yujadu, karena ada finnasi di antara umat manusia, man layal hanu aslan, yang tidak pernah keliru dalam berbahasa sama sekali, min ghairi ayyakuna qad alima syai'an min qawanin nahwi, tanpa dia mempelajari sedikit pun tentang gramatika. Fa innal jawab anil qaulaini, sungguhnya jawaban atas dua pernyataan tersebut, jami'an semuanya, jawabun wahid, itu satu jawaban. Ya kan? Orang yang menyangka kita nggak perlu logika, buktinya ada orang yang nggak belajar logika tapi berpikir logis. Ya kan, Nabi maksudnya. Ada juga, kita nggak itu sama dengan orang mengatakan kita nggak perlu belajar gramatika. Ada kok orang nggak pernah belajar gramatika tapi ngomongnya lancar, ya kan? Yang ingin saya katakan ini, yang ingin kita pertanyakan adalah berapa banyak orang yang bisa berpikiran logis tanpa belajar logika, tanpa salah sekalipun, padahal nggak belajar logika. Berapa banyak? Sangat sedikit kan? Yang misalnya tadi yang sama sekali nggak pernah salah kan Nabi kan? Nabi itu kan bisa dihitung dengan jari ya, berabad-abad sampai sekarang pun nggak muncul lagi Nabi Muhammad terakhir, ya kan? Sementara yang salah lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan yang selalu benar tanpa logika. Lebih banyak. Mayoritas manusia mungkin salah, mungkin keliru. Hanya sedikit manusia, hanya segelintir 1-2 manusia yang sama sekali tidak pernah salah, yang maksum. Nah, yang salah lebih banyak. Ya kalau kemudian kita hapus, kita tidak menggunakan aturan yang bisa menentukan benar yang salah, maka kacau balau kehidupan ini, ya kan? Karena kita semua bisa salah, bisa keliru, ya kan? Sementara yang selalu benar hanya 1-2 orang, dan itu pun sudah meninggal. Itu artinya apa yang ingin dikatakan? Logika tetap diperlukan, ya, karena kita bisa salah dan bisa keliru. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Cukup ya. Terima kasih.
pertanyaannya nantilah setelah ini. Terima kasih atas atensi kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.